Tidak ada ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita ingat-ingat pada materi yang kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Merangkum sebuah buku fiksi dan fiksi. Selama 1 minggu ini, adakah yang sudah membaca buku di perpustakaan? Sudah. Membaca buku apa? Bervariasi ya. Ada yang membaca buku fiksi, ada juga yang fiksi. Di perpustakaan ada buku non fiksi? Ada. Buku fiksi? Ada. Kalau fiksi boleh dibaca di perpus? Boleh. Boleh dibawa, boleh dipinjam? Boleh. Boleh. Kenapa? Kalau punya kartu? Siapa saja yang punya kartu? Oh, belum dibuat. Berarti tidak boleh dibawa ya selama ini ya, cuma baca aja. Nanti harus dibaca. Baik. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga dari materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menyampaikan sesuatu melalui surat. Tahu surat? Tahu. Apa itu surat? Tulisan untuk seseorang. Tulisan untuk seseorang. Kenapa bahasanya seseorang? Kenapa tidak tulisan untuk orang lain? Yang bahasanya seseorang. Bukan. Arti dari kalimatnya berbeda. Tulisan untuk seseorang dengan tulisan untuk orang lain artinya beda. Kenapa kalian itu mengatakan untuk seseorang? Memaknai kepada surat, yaitu adalah surat cinta. Padahal surat itu banyak, ya. Surat itu banyak. Yang kalian tahu, surat cinta yang paling utama. Surat apa lagi? Undangan. Surat apa lagi? Surat apa lagi? Surat apa lagi? Selain surat cinta dan surat undangan, surat nikah, sama aja ya, surat undangan. Surat apa lagi? Surat lulusan. Surat apa lagi? Surat boyong. Surat apa lagi? Pulang. Surat pulang. Surat izin pulang. Surat apa lagi? Surat keluar. Surat izin keluar. Surat apa lagi? Banyak sudah. Banyak ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada yang belum kamu sebut? Surat pesanan kepada ibu. Iya. Surat pesanan kepada ibu itu juga surat, ya kan? Iya. Biasanya dikirim sama siapa suratnya? Kepada ustaz atau kepada orang tua, teman yang ngirim dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya itu adalah surat itu adalah sebagai media untuk menyampaikan maksud atau menyampaikan informasi kepada orang yang kita tuju. Surat itu ada banyak. Surat itu terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi dan surat resmi ini sudah mencakup dari apa yang kita sebutkan tadi. Kalau surat pribadi bisa surat kepada ibu, bisa surat cinta, dan surat yang berunsur kepada orang-orang terdekat itu namanya surat pribadi. Kalau surat resmi yaitu surat yang memiliki unsur resmi yang berhubungan dengan suatu tempat atau orang-orang yang memang kita tuju itu adalah orang-orang penting, ya, tentang hal-hal yang juga penting seperti undangan pernikahan, surat undangan pernikahan, surat kelulusan, surat boyong kata kalian tadi, surat untuk berhenti dari pesantren. Kemudian ada juga surat tanah ya, kalau di rumah surat tanah, surat tanda milik tanah itu banyak. Itu namanya surat resmi. Nah, sebelum kita membahas tentang surat ini lebih dalam tentang surat, ada yang tahu asal usulnya surat? Bagaimana surat menyurat ketika belum ada printer untuk mengeprint surat? Bagaimana surat menyurat
ketika zaman dahulu masih belum ada pulpen, masih belum ada kertas, masih belum ada media tulis. Bagaimana kira-kira? Pakai mulut, menyampaikan pakai mulut. Ya. Itu terbagi menjadi 4 periode. Yaitu yang pertama ada yang namanya era prasejarah. Itu adalah zaman dahulu, entah tahun berapa dan dapat disebutkan. Itu untuk menyampaikan informasi adalah dengan menggunakan lukisan gua, lukisan di tembok-tembok, dinding-dinding gua atau dinding-dinding bangunan. Kalau dulu namanya prasasti, pernah belajar di pelajaran sejarah biasanya ya. Kalau kita melihat sebuah museum, itu ada biasanya di tembok gambar-gambar, gambar orang, gambar apa. Itu adalah untuk menyampaikan informasi bahwa di tempat itu sedang terjadi sesuatu, pernah terjadi sesuatu. Itu biasanya lukisan gambar. Ada juga yaitu isyarat asap. Isyarat asap. Karena masih belum ada media, maka menggunakan isyarat asap. Kemudian juga pada era kuno yaitu menggunakan kurir resmi, yaitu diantar dengan kuda. Seperti pada masa kerajaan, untuk menyampaikan surat kepada kerajaan yang lain menggunakan kuda. Kemudian selanjutnya yaitu pada abad pertengahan ada yang namanya burung pos. Siapa yang tahu burung pos? Burung merpati. Kemudian diikatkan di situ surat, lalu dia terbang kepada yang dituju. Kemudian juga ada dengan perangko. Dulu ketika kita ingin menyampaikan surat dengan teman yang jauh rumahnya, jauh daerahnya, menggunakan kantor pos. Di sekitar kita masih ada kantor pos ya, biasanya kantornya warna oranye. Begitu ya. Jadi surat itu tidak otomatis kemudian langsung ada surat tiba-tiba dengan menggunakan kertas gitu. Jadi menggunakan media manual seperti diantar dengan hewan atau lainnya. Tapi ketika sudah zaman seperti sekarang ini, ketika sekarang sudah mulai canggih, maka surat menyurat pun sudah bisa dikirim melalui HP. Contoh dengan chat atau di foto. Kalaupun juga kita ingin berkomunikasi dengan saudara atau keluarga kita yang berada di tempat yang jauh, kita bisa langsung video call. Jadi sudah ada komunikasi yang tidak hanya telepon dengan suara, tapi juga ada video atau ada kamera yang bisa mempertemukan wajah kita sekalipun dalam jarak yang sangat jauh. Baik ya, ternyata dilihat sudah mulai layu seperti bunga mawar yang tidak disiram 1 minggu ya. Seperti bunga mawar yang tidak disiram 1 minggu, sekali disiram langsung mekar. Maka ayo kita berdiri semua. Sekarang kita selingi dengan game biar tidak ngantuk. Sekarang barisnya lurus ya. Kalian mengikuti tangan saya. Kalau tangan saya ke samping, kalian gini. Kalau tangan saya ke sini, kalian gini. Oke ya. 1, 2, 3. Ayo, fokus. Gini. Berhadapan. Kepala, perut, kaki,
Hidung. Hidung teman. Berjabat tangan. Usap pundak teman. Menangis. Menangis. Tertawa. Tepuk tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Baik, lanjutkan ya. Kembali lagi tentang surat menyurat. Surat itu terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Kalau surat pribadi itu surat kepada orang tua atau keluarga, surat cinta, dan surat yang mempunyai unsur tidak resmi atau hanya urusan kekeluargaan atau persahabatan atau pertemanan. Tetapi kalau surat resmi, maka surat itu memiliki unsur yang resmi pula, seperti surat undangan, baik undangan sekolah atau undangan pernikahan, atau juga surat kelulusan, surat tanah, surat pemberhentian, dan lain-lain. Itu adalah perbedaan dari surat pribadi dan surat resmi. Kemudian surat pribadi itu biasanya tidak memiliki kop surat. Tahu kop surat? Logo kayak gini logo. Biasanya kalau surat resmi itu seperti surat dari sekolah atau dari pesantren ya, biasanya ada logo paling atas ya. Itu namanya contoh surat resmi. Kalau surat pribadi, apakah ada logonya? Kalau memang ada logonya, yang mau dikasih apa? Biasanya kalau memang ada logonya, yang dikasih apa? I love you ya. Itu adalah surat cinta. Ya, apa? Bagus ya. Berarti kalian sudah sangat paham dengan surat. Siapa yang di sini sering mengirimkan surat kepada ibunya? Bagus sekali ya. Semuanya sering mengirimkan surat kepada ibunya. Apa isi suratnya? Kadang ada yang begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu. Salam rindu yang tak terhingga. Aku di sini sangat merindukanmu ibu. Sangat-sangat merindukanmu. Kehidupan yang biasanya aku hadapi berdua bersamamu, ini aku harus menghadapinya sendiri. Makan sendiri, biasanya disuapi. Minum sendiri, biasanya diambilkan. Mandi sendiri, biasanya dimandikan. Nah ya, sudah besar-besar semua. Biasanya tidur di kasur yang empuk, sekarang harus merasakan betapa dinginnya semilir angin di aula pesantren. Itu tidak apa-apa. Jadi itu barusan itu adalah contoh dari surat pribadi. Jadi tetap diawali dengan salam, kemudian juga salam hangat, selamat pagi, selamat siang, atau apapun itu salam surat pribadi. Tapi kalau surat resmi, kamu mengirimkan surat atau dari sekolah mengirimkan surat kepada kamu, dari pesantren mengirimkan surat kepada kita, misalkan surat pemberitahuan liburan, biasanya ya dikasih ya. Masa itu apakah itu ada kata selamat pagi? Ada? Tidak ada. Di situ semua kata-katanya menggunakan bahasa baku atau bukan bahasa sehari-hari, sehingga sangat-sangat membedakan kepada dua surat ini. Yaitu yang harus kita tahu adalah bahasa yang digunakan pada surat pribadi itu adalah bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kalau surat resmi itu biasanya menggunakan bahasa baku untuk memperbagus kepada tulisan atau penyampaian dari surat pribadi tersebut. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Apa perbedaan surat pribadi dan surat resmi? Surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya,
Ketika sebelum ada media tulis, bagaimana cara mengirimkan surat? Menggunakan lisan, apalagi oke, betul, bagus sekali. Berarti anak-anak hari ini benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Bagus sekali. Baik, sebelum kita tutup pelajaran ini, saya ingin kalian membuat tugas, membuat surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi itu dibuat. Surat resminya terserah untuk siapa saja, dibuat sesuai dengan isi hati kamu. Dan surat resminya terserah untuk siapa saja pula, tetapi harus berupa surat yang resmi. Untuk kop suratnya tidak usah, hanya intinya adalah peletakan tanggal, bahasanya itu seperti benar-benar surat resmi. Bisa? Bisa. Jadi itu dikerjakan, lalu dikumpulkan. Seperti itu ya. Baik. Jadi ketika kita sudah tahu dari apa perbedaan surat resmi dan surat pribadi, maka kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun mungkin surat untuk ibu itu hanya berisi titipan atau pesan-pesan yang kita inginkan, tetapi tetap berupa kalimat yang sopan, kalimat yang baik. Paham ya? Ya, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dapat belajar bersama dan menuntut ilmu bersama, sehingga mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, silakan dibaca.